zaman khalifah yang 30 tahun itu apa saja? Kita cek. Abu Bakar As-Siddiq dipilih langsung bukan? Dipilih langsung bukan? Dipilih langsung. Itu adalah demokrasi pertama dalam Islam. Lebih demokratis daripada Yunani. Maka jika sekarang kita milih langsung, kita bukanlah meniru orang-orang Yunani. Kita sedang menghidupkan kembali kejayaan politik di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Milih langsung. Milih langsung. Dengan teknologi sekarang itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Dulu langsung aja, langsung. Aku baiat engkau wahai Abu Bakar, langsung semuanya. Dan itu lebih dahsyat daripada nyoblos. Karena nyoblos masih bisa curang katanya ya. Wallahu alam. Karena sudah disidang. Oke lah, kalau sudah disidang kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Kalau mereka emang bohong, Allah hisab. Kalau enggak, kita korban hoax. Antum yang mana? Nah, maka ya sudah, kita move on aja ya. Kita tinggalkan persoalan itu. Abu Bakar wafat, Umar dipilih, sistem pemerintahan untuk pemilihannya apa? Sistem pemilihannya. Abu Bakar wafat, apa kata Abu Bakar? Kalau aku meninggal, maka Umar yang naik. Itu sistem apaan tuh? Ada nggak di monarki? Nggak ada. Ada nggak di demokrasi? Nggak ada. Ini namanya wasiat. Wasiat. Kalau monarki pakai putra mahkota, nggak pakai wasiat. Oke? Itu udah dua sistem. Udah dua sistem khilafah. Apakah mereka ahli bid'ah? Enggak. Nabi enggak pernah ajarkan dan ini amrun maftuh. Ini perkara terbuka. Yang ketiga, Umar sebelum wafat beliau sudah kumpulkan orang-orang Arab sekitar Mekah Madinah yang kemudian dipilih perwakilannya. Ada perwakilannya Abdurrahman bin Auf, ada Talha, Zubair, ada Ali, ada Utsman. Ya, disebut dengan tim formatur atau ahlul hil wal aqd. Wal aqd atau al aqd Ustaz. Al aqd ya. Al hil wal aqd. Yang bisa nurunin sama mengakadkan ya. Kita sebut hari ini MPR. MPR itu mereka perwakilan masyarakat yang punya hak mengangkat dan menurunkan persis sama. Persis sama. Tapi ternyata sistem itu juga sudah pernah ada di Yunani. Pertanyaannya, apakah Umar adopsi? Kita nggak tahu. Umar adopsi atau tidak, kita nggak tahu. Setelah Umar wafat, maka orang-orang perwakilan ini mundur semua kecuali Ali dan Utsman. Abdurrahman bin Auf mundur, Talha mundur, Zubair mundur, mengatakan apa? Kami tidak berhak, kami masih muda dibandingkan Anda, walaupun mereka sudah tua. Waktu itu Utsman umurnya 70 tahun, Ali masih muda. Ya. Hasilnya Ali pun kemudian menghormati yang tua. Siapa? Utsman, karena Utsman pernah menikahi 2 putri Nabi, sedangkan Ali hanya menikahi 1 putri Nabi. Jadi lebih mulia mana tuh? Wallahu alam. Nanti debat lagi ya. Akhirnya Utsman jadi khalifah. Inilah mulai fitnah pertama dalam Islam. Ketika Utsman memerintah, Utsman ini kan orangnya lembut dan banyak inovasi-inovasi. Inovasi kita sebut bid'ah. Tapi bid'ah kan kita sudah bahas, tidak semua bid'ah itu sesat. Dia buat azan 2 kali, dia pugar masjid, dia kumpulkan Quran, disalinlah Quran. Para nabi tidak pernah melakukan itu. Tapi tidak ada yang berani mengatakan, "Hei Utsman, ente ahli bid'ah." Enggak ada yang berani. Enggak ada yang berani. Akhirnya Utsman mengirim anak Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar, untuk menjadi gubernur di Mesir. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba ada penyusup. Utsman habis kehilangan stempel yang ada di cincinnya. Dibuat stempel baru. Stempel yang itu adalah stempel kenabian. Dari Nabi turun ke Abu Bakar, Abu Bakar ke Utsman. Utsman hilang, lalu dibuatlah stempel baru. Ketika Muhammad bin Abu Bakar di perjalanan bawa pasukan beberapa orang, tiba-tiba datang orang ini bawa stempel. Stempel yang hilang itu. Jadi ada yang nyuri. Apa kata si orang ini? "Hei Muhammad bin Abu Bakar, kamu dibatalkan jadi gubernur. Pulang." Pulanglah. Muhammad bin Abu Bakar terima, tapi pengikutnya tidak terima.
Nah, kadang-kadang emang yang merusak imam itu pengikutnya. Yang merusak ustadz itu orang kiri kanan sampingnya. Kadang-kadang begitu. Coba aja antum lihat. Muhammad bin Bakar dikompori, masa kamu sudah diangkat? Kamu kan anak khalifah pertama. Terus tiba-tiba diberhentikan. Ini Utsman gak bener ya. Akhirnya pasukan itu bawa kawan-kawannya ke Madinah. Rumah Utsman dikepung 40 hari 40 malam. Di hari ke-40 Utsman bermimpi ketemu Nabi ingin menjemputnya. Diceritakan ke Abu Hurairah dan ternyata kata Abu Hurairah, hari itu adalah hari wafatnya Utsman setelah ditusuk berkali-kali, dikeluarkan isi ususnya, dan Utsman masih bisa hidup, masih bisa baca Quran. Qurannya masih ada bercak darahnya. Itu Quran cuma disalin dulu 6 eksemplar, 6 buah. Sekarang Quran kita udah di mana-mana ya, bahkan ada di Android. Bapak saudara Allah, maka perpindahan Utsman ke Ali mirip dengan Umar ke Utsman, mati dulu, tapi matinya dibunuh. Umar dibunuh, Utsman dibunuh. Saya tanya, pembunuhan khalifah itu bagian dari ajaran khilafah enggak? Enggak kan? Enggak masuk. Itu enggak masuk. Jadi biar kita ganti khalifah, bunuh dulu dia, enggak masuk. Ya. Maka dulu ada Syekh Ali Abdul Razik. Itu dia enggak mau kembali ke kekhalifahan. Karena mengatakan apa? Jangankan kalian, sahabat Nabi pun berdarah-darah ketika mempertahankan kekhalifahan. Akhirnya beliau dicopot dari gelar keulamaannya. Karena enggak mau kembali kepada kekhalifahan, ya. Akhirnya Utsman wafat, yang tersisa dari Ahlul Halli wal Aqdi siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka Thalha Zubair yang merupakan pengikut Utsman langsung baiat. Tapi sedihnya, itu Utsman dibunuh kapan? Utsman dibunuh di musim haji bulan Zulhijjah. Musim haji bulan Zulhijjah. Bolehkah bunuh orang di musim haji? Musim haji itu disebut bulan haram. Maka pembunuh Utsman laknatullah alaih, Allah laknat dia. Ya, dalam kitab-kitab ditulis laknatullah alaih, ya. Saya jarang-jarang menggunakan kalimat ini, ya. Seram juga kalimat laknat itu, kalau merinding juga, ya. Telinga kita agak aneh rasanya dengar. Tapi begitu ulama-ulama menulis, Ibnu Katsir menulis laknatullah alaih. Akhirnya Thalha Zubair mengejar kudanya supaya cepat sampai ke Mekah. Ternyata temannya Utsman dalam pemerintahan yang menjadi, kalau kita sekarang Dewan Pertimbangan Presidennya adalah Sayyidatuna Aisyah. Thalha Zubair, Utsman itu satu kelompok, satu fraksi. Dia kejar, ingin melaporkan bahwa Utsman sudah wafat dan sekarang yang naik adalah Ali bin Abi Thalib. Dan yang sedang haji umrah itu semuanya gubernur-gubernur yang diangkat oleh Utsman dan Umar sebelumnya, kecuali 2 gubernur. Gubernur Damaskus, Muawiyah, dan gubernur Basrah, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Sama-sama sahabat Nabi, tapi lebih tua Abu Musa al-Ash'ari. Akhirnya sampailah Thalha dan Zubair di Mekah. Membawa kabar itu semuanya sedih. Kenapa? Gubernur ini kan kehilangan induknya. Kenapa? Khalifahnya yang mengangkatnya yaitu Utsman sudah meninggal. Artinya mereka juga dicopot oleh Ali. Mereka dicopot semua oleh Ali. Namun hoax mulai berkembang. Bayangkan betapa bahayanya hoax ini. Karena hoax itu adalah tentara-tentara Dajjal. Apa hoaxnya? Yang bunuh Utsman itu adalah Ali dan teman-temannya. Ali adalah otak provokator yang menggerakkan kematian pembunuhan Utsman. Aisyah mendengar itu langsung marah. Apa kata Thalha Zubair? In qatalti qatalna. Jika engkau berperang, kami berperang wahai ibunda Aisyah. Akhirnya Aisyah bawa pasukan yang disebut pasukan Jamal. Apa arti Jamal? Jamal, bukan Jamal, ya. Camel, apa artinya? Onta. Dibawalah, karena Aisyah itu harus pakai tutup muka
Supaya tidak terbuka, maka diambillah onta yang punya 2 punuk, lalu dibuat kemah di atasnya. Yang memimpin perang saat itu pertama kali dalam Islam perempuan, tapi tidak bisa ngelihat ke depan secara leluasa. Maka Ibnu Umar teringat, wah, saya teringat sebuah hadis, la yufliha qaumun, ya, tidaklah sukses satu kaum yang memimpin mereka seorang walla amrahum imra'atun, yang memimpin mereka adalah seorang perempuan. Itu Nabi lagi ngomong tentang orang Persia yang dipimpin oleh putri kecil. Kata Ibnu Umar, jangan-jangan mirip nih. Tapi Ibnu Umar sudah punya firasat, ini pasti kalah. Ibnu Umar waktu itu masih golput. Jadi gerakan golput itu emang sudah ada, tapi nggak banyak. Sampai di Madinah apa yang terjadi? Orang-orang Aisyah mengirim ke diplomat, utusan ke Ali. Terjadi dialog-dialog dan gak selesai. Kata orang Aisyah, yang bunuh nih kalian, yang bunuh Utsman kalian. Kami nuntut, beri kami kesempatan untuk menghukum, atau Anda hukum pembunuh Utsman, atau jangan-jangan Ali sendiri bunuh Utsman. Apa kata Ali? Ali cuma jawab, lastu biqatilihi, aku bukan yang membunuhnya. Tapi Ali tidak mendatangkan bukti. Akhirnya orang-orang Aisyah kemudian marah. Sampai jam 5 sore, sampai jam 6 sore, perdebatan belum selesai. Makanya demo kalau sudah lewat jam 5, pasti chaos. Itu sejarahnya sudah jelas. Ini sejarahnya sudah jelas. Kira-kira tahun 37 ini ya, 37 Hijriah. Kita sudah membaca ini. Maka antum, siapa yang aktivis demo, tolong pulang sebelum jam 5. Kalau enggak kejadian lagi seperti zaman Aisyah dan Ali. Di saat itu panglimanya Aisyah adalah Tolha Zubair. Tolha, Zubair, Ali dijamin masuk surga. Dijamin masuk, disebut 10 orang yang dijamin masuk surga. Ali, Tolha, Zubair. Tolha nomor 5, Zubair nomor 6. Ini masuk surga, ini masuk surga, tapi beda 01 sama 02. Ya kan? Yang memerintah saat itu siapa? Ali, 01. 02-nya siapa? Aisyah. Ada 2 orang dijamin masuk surga di kalangan Aisyah. Siapa? Tolha dan Zubair. Ada beberapa orang dijamin masuk surga di kalangan Ali. Perang mereka dalam masalah politik. Nah, ini penting kita garis bawahi, bahwa jaminan masuk surga tidak membuat orang sama dalam bab politik. Ini antum percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Ini buktinya. Terbenam matahari, tiba-tiba ada penyusup provokator. Saya curiga itu adalah orang yang disusupi oleh Abdullah bin Sabah. Karena Abdullah bin Sabah itu dulu orang yang ingin memprovokasi Utsman, tapi Utsman usir. Lalu dia mendekati Ali, tapi Ali karena terbuka diterima aja. Akhirnya Tolha dibunuh. Aisyah mendengar Tolha dibunuh, gimana? Kalau kita lagi rame demo, ada yang teriak perang, satu aja yang teriak, oh itu bisa ramai itu, bisa semuanya bunuh-bunuhan. Ini yang disebut provokator. Ada satu lempar batu, semuanya ngambil batu, udah jempal jamroh aja ya. Allahu Akbar, sana juga Allahu Akbar. Terjadilah bunuh-membunuh dan wafatlah sekitar 5.000-an orang. 2/3 dari kelompok Aisyah, 1/3 dari Ali. Mau begitu diulang lagi? Mau diulang lagi nggak? Saya nggak mau. Ya, maka kita tidak menfatwakan. Kita ngikut ulama kita ya. Kita tidak memfatwakan demo itu haram, tapi kita memfatwakan anarkis haram. Sepakat? Nggak perlu masuk ke MUI yang itu ya. Semua kita udah tahu. Dan adik-adik yang suka demo, bapak-bapak yang masih hobi demo, jam 5 sore pulang. Kenapa? Sejarah jangan diulang. Sejarah jangan diulang. Akhirnya Aisyah kalah. Ali kemudian disebutkan dalam sejarah yang sahih mengatakan kepada istri Nabi, wahai ibunda Aisyah, sudahlah, kita cukupkan perang. Sudah banyak yang mati. Aku antar engkau ke tempat. Akhir dikawal oleh banyak orang ke
rumah Aisyah. Semenjak saat itu Aisyah kemudian lebih banyak diam dalam masalah politik. Tapi ternyata Aisyah punya konflik lama dengan Ali. Antum pernah dengar hadisul ifki? Hadis mengenai Aisyah dituduh berselingkuh. Pernah? Lalu Ali mengatakan ke Nabi, Aisyah di kamar. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, talikha. Udahlah ya Rasulullah, talak saja Aisyah. Kan banyak cewek-cewek di Madinah. Banyak aww di Madinah. Apa kata Nabi? Nabi diam. Nabi nunggu wahyu. Aisyah dengar. Nah, ini kalau istri-istri antum itu dengar ya. Ada tiba-tiba orang ngomong, tat, mas, itu talak aja istrimu. Istri antum dengar tuh orang yang ngomong, pasti dia benci sama orang itu. Atau minimal ada luka. Jadi Aisyah punya luka terhadap Ali. Tapi bukan kebencian iman, cuma keemosional sebagai seorang perempuan. Maka tidak benar orang Syiah mengatakan, man abghada aliyan fahuwa munafik. Siapa yang membenci Ali munafik. Itu benci karena Allah. Benci iman, bukan benci emosional yang itu, nggak masuk. Ya, saya pernah debat sama orang Syiah dalam bab ini. Insya Allah besok pagi kita bahas ya tentang Syiah. Maka kemudian selesai masalah itu, Ali berangkat ke Irak, pergi ke Siffin, di situ mau berperang dengan Muawiyah, orang yang setia kepada Utsman, yang masih percaya dengan kabar burung bahwa Ali lah pembunuh Utsman. Hoax lagi nggak? Jadi sahabat Nabi dijamin masuk surga aja kena hoax. Apalagi yang muka-mukanya belum tentu masuk surga ini ya. Itu WA-nya isinya hoax ya. Sampai berkokok itu hoaxnya. Jadi mereka pun kena hoax. Apa kata Muawiyah? Ali pembunuh berdarah dingin. Apa kata Ali? Muawiyah pembelot. Udah nggak ketemu. Peranglah mereka di Siffin. Akhirnya kalah Muawiyah, tapi Muawiyah nggak mau kalah. Dia angkatlah mushaf. Dia ingat bahwa Ali itu paling takut dengan simbol. Takut dengan simbol Quran, simbol-simbol la ilaha illallah, takut. Akhirnya Ali mengajak, ayo kita damai, kita diplomasi. Dibuatlah namanya tahkim. Diutus dari Ali, diutus dari Muawiyah. Kalahlah Ali, pendek ceritanya begitu. Maka muncullah sistem yang berikut. Udah berapa? Tadi pemilihan langsung, wasiat, perwakilan. Terus dari Ali ke Muawiyah, sistemnya apa? Tahkim, arbitrase, diplomasi. Udah berapa sistem? 4 atau 5? Pemilihan langsung, wasiat, perwakilan, diplomasi atau arbitrase. Udah 4. Berarti sudah 4 sistem pemerintahan. Lalu Ali mau turun tapi transisi dulu. Yang memerintah saat itu PLT-nya, pejabat sementaranya adalah Hasan bin Ali. Yang Nabi sudah ramalkan akan yuslih baina ta'ifatain. Yang akan mendamaikan antara kelompok simpatisan Ali dengan simpatisan Muawiyah. Selamat sudah. Berarti sudah berapa? Udah 5. Lalu Muawiyah naik, Muawiyah meninggal, dia angkat sebelumnya putra mahkota siapa? Yazid. Muncullah yang ke-6. Itulah yang disebut pas 40 tahun dari Ali itu berhenti. Pas 40 tahun. Maka Nabi kita mengatakan khilafah yang mengikuti khilafahku 30 tahun, lalu setelahnya kembali menjadi monarki. Sampai 1924 kemarin berhenti monarki. Maka sekarang adalah masa untuk menyongsong kehancuran masa-masa otoriter. Jadi kita siap-siap. Kita siap-siap. Namun jangan galau. Hidupkan sunnah Nabi. Menjadi orang-orang yang mengkaji hadis bersanad, akidah bersanad, fikih bersanad. Insya Allah nanti kita pantas menjadi tentara-tentara Al-Mahdi. Tentara Al-Mahdi itu nggak mesti nanti menghancurkan negara Indonesia ini. Karena nanti, antum coba lihat, khilafah Turki Utsmani itu bukan berarti itu satu negara besar, enggak.
Khilafah Turki Utsmani membawahi sekian kerajaan-kerajaan, ada ratusan kerajaan Islam kecil-kecil, termasuk Samudra Pasai, Malaka, termasuk kerajaan Siak, kerajaan Pargaruyu, sampai ke Jawa sana. Semuanya mengatakan kan kami di bawah Turki Utsmani. Jadi nanti negara-negara kita ini kan sedang proses islamisasi. Gak usah khawatir, kita sudah nikah pakai ala Islam. Iya kan? Apalagi pergi haji, siapa yang jamin? Negara. Kalau di negara lain enggak, haji kita paling murah sedunia, Pak. Paham enggak? Jadi walaupun siapapun presidennya, haji kita paling murah sedunia. Paling murah. Di luar sana, haji itu mahal karena ngurusnya sendiri. Negara ini sudah mulai sangat Islami. Maka saya sudah dikabarkan banyak guru-guru kita yang ahli kolbu dan ahli sejarah dan ahli hadis. Kata mereka, semoga, bahkan bukan semoga lagi, insya Allah kebangkitan Mahdi dimulai dari sini. Amin. Ya, tapi berat juga nanti ya. Tapi Imam Mahdinya belum tentu tinggal di sini. Imam Mahdi pertahanan terakhirnya di Haramain, di Madinah. Karena Madinah itu dijaga oleh malaikat-malaikat. Maksudnya apa? Supaya negeri ini dijaga oleh Allah, jadikan negeri ini beramal seperti amal ulama Madinah. Itu maksudnya. Hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi. Sunnahnya bersanad, bukan sunnahnya berklaim. Ya, klaim doang, nggak ada. Harus buktikan sanadnya. Sehingga nanti kalau Imam Mahdi ditanya, mana bukti kamu ikut Imam Muslim, ikut Bukhari, kita tunjukin sanadnya. Baru betul ya, karena Imam Mahdi itu menggabungkan semua mazhab, semua manhaj, semua aliran ada di tangan beliau. Ada di tangan beliau, ya. Udah panjang sekali ceritanya nih. Saya sudah lama nggak cerita ini ya, saya pendam-pendam cerita ini ya. Dan khilafah yang akan nanti muncul, ini kabar gembiranya. Jadi mohon maaf, saya sedikit beda dengan kawan-kawan saya di luar sana. Bagi saya demokrasi itu adalah cara Allah untuk umat Islam menyongsong kemunculan Imam Mahdi. Karena kalau monarki nggak mungkin Imam Mahdi muncul. Kalau pakai monarki, Imam Mahdi nggak pernah diangkat menjadi putra mahkota. Tapi kalau pakai demokrasi, siapapun bisa jadi siapa. Imam Mahdi ini nanti popularitasnya akan berkembang. Baru kemudian khilafah ala minhajin nubuwah itu muncul. Dan itu tidak mungkin kecuali kepada orang yang berakidahnya sahih. Semoga kita termasuk tentara-tentaranya. Tentaranya Mahdi bukan bawa senjata dan panah dan berkuda saja, tapi juga masalah ekonomi, masalah militer, masalah pendidikan, semuanya. Seperti Rasulullah SAW membangun tentaranya di Madinah. Ada tentaranya yang bergerak di bidang pendidikan, ada yang di bidang penginapan, ada yang di bidang militer, ada yang di bidang kuda, ada yang panah. Di masa Rasulullah, betul, dulu teknologinya cuma pakai panah. Maka pengikut Mahdi nanti harus menguasai juga senjata-senjata modern. Meskipun nanti semuanya hancur kembali ke masa manual, itu nanti pikirnya, ya. Namun ingat, jangan untuk gerakan terorisme. Imam Mahdi tidak meridhoi orang-orang pelaku terorisme. Enggak, ya. Tapi di Indonesia sudah banyak Imam Mahdi ya. Di Dumai sudah ada satu tuh, udah wafat juga ya. Udah jadi Imam Mahdi bentar lagi ya. Nggak nyampe 7 tahun jadi imam dia. Berarti nggak cocok dengan hadis itu. Thayyib. Bapak saudara Allah, nah inilah pandangan lain setelah membaca Al-Quran, Sunnah, dan beberapa sejarah-sejarah mengenai khilafah. Alhamdulillah untuk berbicara ini, saya sudah menyiapkan bertahun-tahun lalu dengan membaca Al-Bidayah wa Nihayah 14 jilid, karya Imam Ibnu Katsir, dan kitab Imam Asyuti tentang khilafah, dan kitab-kitab ulama lainnya. Sehingga kalau ada orang ngaku di luar sana, aku paling mengerti khilafah, tunggu dulu, ente sudah baca belum Al-Bidayah wan Nihayah? Sudah baca belum khilafahnya Imam Asyuti? Kalau ilmunya pakai Google doang atau pakai buku-buku terjemahan doang, kita nggak percaya, ya. Namun saya tidak mengatakan saya paling mengerti tentang khilafah. Pasti ada yang lebih.
Fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang alim ada orang alim. Bapak saudara Allah, tafadhol. Kalau ada tanya jawab, silakan Ustaz Arnof bacakan.